wa mata di nafsum biayi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah, la ya'lamuha illahu, itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Dong yang jelas ya. Oh, pinternya. Kalau terang no, sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gowo nang dalem atau pembantu. Kuasa kunci. Ngono ku ulama ku mikir. Kira ulama dia atau mikir. Terus pentafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan tekom do pejabat, sebenarnya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas terusannya ayat layak alam juga. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi, apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae no. Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa, maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi, memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastonto niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok itu serati mau nyata gitu. Umatku udah seneng duit, alhamdulillah, ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Kebaik gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini seneng. Sedekah Rasulullah.
Ya boleh tenan. Biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran Dimaterikan. dene kowe. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting Penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah, wis sedekah Rasulullah. biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Sing karuan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Engkau murid gak aman gak modal. Iya, kowe muni bisi iku buku obat jenggot bar ya. Kon ngapal Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Oh, itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Bila ada sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro ha? Begitu. Paling doa magung piro? Suwe nak kiai cilik ini suwe. Kebo 20 juta nak kiai cilik magung piro? Sosok. Padahal mau yang untuk 500 tok suwe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetap kuat tuh. Wong keramat itu pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sawan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa manirtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot aliyah umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk wis pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ini ngaji nopo? Bismika. Allahumma ahya. Nah ini kan mau ngaji Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi akhir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki yo. Sedekah Rasul. Biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti.
Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, sebagian qiraah yudkhulun karena wong bus warga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didali, ayatnya kan jelas layak alamu ilah. Jadi terus nora nggak raiso. Gua mana sih yang surat jin mau? Gue raiso. Ya ini apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadho. Itu jelas ada istisna illa maritadho. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dingerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah, kowe ora ro saking gobloke wong kok. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Napa? Ora kok mungkin kalah, pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Kayaknya orang wes disangoni jadi buat wabil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Kadang orang sing keterusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat, makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Dari Kanjeng Nabi, kan arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok itu lucu. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri geremeng biasa. Ya berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkat itu ya bergeremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak bian. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng nganti neng medan perang ya cek. Geremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini kama akhroja ka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, geremeng ya geremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstriman sing jelas itu geremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen, bisa jenis berjuang itu mati. Saiki sangu kurang yang beremuk. Wah ibu serah lam yajid arfal jannah. Gak bakal untuk ambune apa? Suar. Nah geremeng lah, kecuali kayak ikhlas. Sekali geremeng tak lapor pangeran jumlah lebu suar. Protes lagi lebu suar cek geremeng. Nah tapi sahabat justru itu kelebihannya. Jangan kira geremeng itu buruk, enggak. Geremenglah tetap berangkat. Artinya geremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae geremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue nih jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah. Sementing ora razino. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Geremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh. Bareng tok perang Badar wis sahabat do geremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qadha itu disebut sitok-sitok.
Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini, ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah para meneh. Perang wis mesti kalah ya malah sing nopo. Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Nopo? Masra'u nopo? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenang. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Nggih, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni iku cek nom. Cek brewo cek muane. Sayangi sunah Rasul dene juga brewo tok ora juga. Apale Quran. Iku perang iku wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lancan nom itu penting. Wong Ansor itu ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra itu jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha bingung diri sama ora dulur lana. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing lah tak kaya wek, lah kok tak Abu Jahal. Balagoni annahu yasubbu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'dhi Rasulullah. Sing paling nemen ngalarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dari cara dene karo Wijal kira-kira kalah. Ditutup nambah sapa? Abdul bin Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adabun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah ngono, paham ya? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so itu ya ora sambung. Nak Allah nyafaati bi nafsihi, lan Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia so indahu ila bi ini enggak ada syafaat, syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masuk beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gue bicara tuh itu. Tok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Kau. Gue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah, ya betul, masa langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di bumi biiznihi. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak, ya buak cara bener. Ya sudah, dia seneng mesti buak. Gampang toh ngaji? Paham? Gampang toh? Nah ya gampang, harus yang bantu, gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya disebut apa? Alimul ghaibi
fala yudhiru ala wajhi ahadan illa man irtadha mir. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data ya database sing wong mati ku sapa. Mlaku paten ijek pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman ning Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Jadi oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi. Sayyidul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoki. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham to. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Tuhan itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh. Nanti Israel wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya wong berhubung kroni. Ibu ya Nabi Allah Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku kotor langsung. Pas langsung. Prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatang India kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan kok iskal." Terus camau mati takoki Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning India. Kula wedi. Dari toroke awor aku. Wah aman. Karena standarnya kan ning India. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum biaya ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas ya pinternya sajane ngaji prayu sah sudah pinter no lha kula direncana ikan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pinter wis pinter dadi mosok sekolah ra ono khatame apa iki apa-apa, mahasiswa berapa tahun ya? Tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wongone ra pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang nanti. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njen saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kula kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek teng akhirat tak aku om. Jadi jelas sakjane gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi wae syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setar. Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman kok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak tem ngono
Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran? Terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengertikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha birrasul. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, hataman aku sering do tahu. Nang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Selawat ini Surabaya. Mapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji niku ora mutu. Kok mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten niku lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi, biwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi di bang ra jawab ya ta belek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye jek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye jek piye nek sing biasa ngomong. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum. Wis ora wong bulet ini mesti maklum. Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti menang. Sekarang kanjeng Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok. Wong desa. Barang sahabat do ngamuk beno cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Ngomongan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat omong-omong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak munim-munim kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi nek kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi rene, "Jom wong desa itu jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun." Wong salat iku bebisikan ambek pangeran. Jadi salat iku hubungane mbek pangeran. Ya mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adamiyur berhubung salat iku momen omongan mbek pangeran ya ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek muni. Yo ngono nak ngajari ra kok kowe. Tadi waktu itu dipek menangin. Fawa wa ma wajatu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Ora koyo iku. Dadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu mbek pangeran Pak. Ya ora usah omongan mbek liyane. Nah, terus ulama fikih berdebat ini. Nah, iki senengane ngomong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh qodho. Itu debat. Qodho enggak? Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Ya ora ana riwayat kon qodho. Wong kok ribu adil bil Islam. Lah jarang fikih wajib qodho. Lah kowe nabi tapi ora riwayat qodho kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah.
Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sebenarnya ngono, ora iso mikir tapi Karepe akeh. Karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibar. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lagi ini sekajung kiai, ya pengen kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho bayar pajak kok. Amen apa? Carane rusak. Protes. Pantes protes aku ulong kalau di mobil bayar pajak terus. Nah gue protes atas nama apa? Sepeda motor mau blong. Kok gerem rata elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi wis sampe. Wis untung, wis sing syukur ora usah kecangkeman. Meskipun blonge ora kocolongan, Mas, kok pedutan, Mas. Ngono apal kabeh. Ini saya Indonesia ngono. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Awat. Gak sedeng. Saya Indonesia ya. Saya. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarep mikir ngaji. Iku sekunane kuno. Tapi pantes kok. Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku empuk-empuk, sing penting iki sik. Lah Nabi wong asline rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tahu kon ngendhalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sama koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh di Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dekne luhutan minta hujan. Ya gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Wis bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni diitung iku wis wae jadi dalwi kan nang wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa ndake yo jeneng. Nah kalau jarang ngate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramadi sen saudara. Terus kadang-kadang apa kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang rezeki ini pangeran ben ngono pangeran. Kadang kula nate mriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine bakul. Biwil gawat. Ya tapi ini mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah mbok atur. Wong sing dunya kok mbok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah akhirnya udan nganti seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh aku mungkin apa kurang adab apa piye kok malah udan nganti seminggu. Nganti yo sapine malah katut banjir. Lho moro iki yo ora kok insaf malam ini ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Malah nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, sing desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal awdiya wal asyar wa Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kaya apa Nabi iso ngendhaleni udan dikongkon iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali nurut iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi iku iso ngelola emosi iso nggih sahabat liya
ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan. Mulane dadi ngene nek sing akabiri sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak malah diparani nek suwante. Halakatil amal sakniki gara bos. Nuto ya nuto. Habis kena peduli resah. Ampun. Semana ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan musliman. Wong desa iku pantes wong kok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misale wong ape matun terus dasinan terus biasa pangeran ngersane. Diteling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang tidak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama hasil untuk ya itu ramal terus no. Itu fakta toh. fakta Banget fakta nih, ora terima fakta banget fakta. Mungkin jatuh 2 jam kok sing dadi ilmu 2 menit. Liyane ku dagel kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apik 5%. Maka temen. Kak biasa nih pidato 2 jam. Sing mau mlebu lho, ora sing mau ngalim lho maksud itu. Nah, wong alim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nah, sing mlebu pirang-pirang kok betul. Kok ora bisa sensitif. Sopan mereka juga akhlaknya juga Arabi ya. Jadi wong desa mulai dhisik wis ngono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa ya seru wae bagus. Yes, tapi pangeran gak gitu. Jadi napa? Ana pepatah ning arep man bada Java. Agar wong desa iku wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rito, pancen pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan gue kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Soal Nabi, naik salam Nabi Rahmatu ya tersinggung kena. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji 2 jam ning majelis mau kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wala sujurat aktsaruhum la yakin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nganteni bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan dikejar. Nah, ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji gak di betul saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya kerja di UI ya ngaji macam-macam enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS misalnya titip apa baru SMS, tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor kan gak fair kan. Misalnya kadang nuruti marep, aku lo gak disuan teng naruhan. Nek ning Yogyakarta ketemu kok malah ora ada moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani ke pangeran ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada rametu medhoki aku. Inna zamana sinun wa mathana zinun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane ku kanggo teori media. Ini Indonesia. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno nabi tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini.
Zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik tuh kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab zaka Allah. Nah Allah nak muji tenang. Nak ngritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing ngritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan sing ngritik pangeran. Ngritik terus biarno. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau saya ada makmum kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing undang hafid-hafid. Kalau tidak tahu undang tidak di duit loh. Wah ya kacau nanti terus-terus ngono. Meskipun tenan mas. Sesuai sing undang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh gue. Rata sangoni ra urip. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan panjang. Masa wedok ngono. Ora rata kei lho niku. Gak betul orang gelar rata kei lho. Wah ya repot ngono kabeh yo. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim tuh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duga. Dan itu diceritakan di surat Hujurat gitu. Di surat Hujurat. Yamununa alaika Islam. Allah duga. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wah kira Islam lah ora usah buka-buka Islam mencari pengen. Ibang ngel kalau wong kamane. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti iki sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk walu wong sing ngerti etika. Lha jangan nek gedhe wis alamatem desa Allah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi uteknya ora usah kayak kota ahlul hadharah di peradaban no? Peradaban ben wong udah aturan karena kadang itu tadi seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang nggak di masa setelah dia di keluarga di maksudnya biar fair itu apa biar orang itu kulino duit terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu nyari jam yang benar-benar aman. Iya, saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah tinggi. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau dekat dalamnya, kalau di SMS dipanggil ya, kalau tidak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya, karena tadi. Walaupun wong awam, kadang lagi debat urusan utang di bojone, assalamualaikum. Saya kok terus no. Kok karena no dia kok? Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi. Tapi cari jam paling aman apa? Misalnya 4:30 waya wong nyapu aja, awan waya koyo lula. Sore ya misalnya 4:30 wajar atau bar maghrib. Lu malah wong udah mulai dari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah dari istri. Lha iku apik kok ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabine sampai seperti itu. Ya mununa alaika anas. Kacau nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh ora dipethuki. Lah sing ngomong rene ya sapa? Mesti nak golek ilmu saja latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulino ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini tak rewangnya ada mulang jebule turu omongan de bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut.
Karena semua amal itu fa'ajruhu ala Allah. Wis wani ngamal ya golek opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora kok. Dia terus wedi wae bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Mana arep kok. Terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti ini. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melik yang ada di Syekh Nawawi. Yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika Mafatihul Ghaib lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau tahu? Nah, kira ulama mesti ratau mikir, aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok cate Kang tene ini Ibu Budi gitu. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu tahunya nabi itu diiklamihi karena dinger. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah di Medina. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliya ummati kada wa kada zuwiyat li al-ardu fara'aitu mulka ummati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang semua malikan adudun. Khalifah yang normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas nama no penggantiku itu mau periode ini pinten 30 tahun delalah pas dihitung Said Hasan itu sentek paham gue sampai terakhir pinten Said Hasan itu bariku semayaku numulkan adudon dan semua itu malikan bariku wes anane rojo sing tukang menggigit manane wes ora sah mengatasnamakan diri Khalifatu Rasulullah. Ya wes malah kalau setuju istilahnya raja wae. Kemuliaan nambah arane khalifatu Rasul. Ya sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggep bae raja. Napa? Pemene mbok arani khalifatullah pranata agama keduwuran. Maksudnya iku malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan jajal ini pengganti Gus Bak sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Ke jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bak. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas apa meneh iki pengganti Rasulullah. Gue mikir. Soalnya saanane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas.
Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti wah sensitif. Bayang no terus ana gelar Khalifatu Rasul. Mulai Umar ku unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar pancen wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi moh dadi wong ino iku Umar. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatul Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simta, sifatnya begitu baik mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifatul Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ngono Khalifatul Abu Bakar yo aja Amirul Mukminin. Jadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatul Rasulullah keduren, muni Khalifatul Abu Bakar moh. Ngopi padha kancane cah sosok. Kalane cara Jawa ngenyek wong ngono. Akhirnya tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetap keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulullah. Ali ya balik Khalifatu Rasulullah. Ya sekian-sekian dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasaran udah. Itu wong drengki ya, nah semun itu tukang pidato itu kasar. Pidato si tukang gigi. Bangune tukang gigi tapi ya enak. Iku hasutan munit jemene ngono. Hasutan nih, oh jemene tukang pidato. Balik ya? Balik jemene tukang pidato, gak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai asar. Ini rumah tenan iki. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mulai menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepat putus. Sing rapat gue debat tok. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Itu kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi watil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulasya itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi
rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya Sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab. Tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya Qul aro'aitum diulang-ulang. Misalnya diulang sengurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala famsin wa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya karena itu ya siksa kan terus nggak laku atau salah omong lala terus jadi dibully kan apalagi atau salah undangan ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan lala rapi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, iku mesti sighatul jasmi. Napa sighat pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sighatul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi, terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang ngajar, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah bukti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh yang melarat wis iki. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum.
Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong kun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo, milih sing husnudzon lah, berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Bolo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah anak aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dene dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Enak enggak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Mas, tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat
ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh, kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti ceblok. Ya, tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustadz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai bapak kepleset. Itu berkat kocar kati yang saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling, wah ini masih. Mereka latihan mama, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat itu gak masalah. Nah, seperti ini tuh rasa nak willy sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tambah. Tapi ketemu aku serawani mas, wah betul lah kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafar tu mayatil kowe bima amantum. Belum mikir, mana ya? Seudon rasa di lembaga, no seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Mau seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Belum seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin tuhnya. Gue sampai suarga lah tak protes, nih gue selalu tetap. Bahaya itu bahaya sekali, orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat inna rahmati sabaqat ghadabi wa firyatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tak ri rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa genti sing luwih, no wis ngono tak pilih ku. Engko sing minggat tak mulai neh. Ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya dunya saya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali.
Jadi Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pangeran pertama, ngelapor wong sing masalah mbak. Ana awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener di. Aku yakin ngono, aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Songo kata jasa yajsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ngawur Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in alim. Kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafaro, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid blas yo. Sama saja. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo munib kan, ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimitu. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu aja walu. Jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa galiran nanya. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi pitu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak rausah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya itu. Mereka jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa birawatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.